Selamat pagi siswa dan siswi di mana saja Anda berada. Kita kembali dipertemukan oleh Allah untuk melanjutkan pembelajaran kita. Dalam kesempatan ini kita akan sama-sama membahas tentang hukum syar'i. Apa yang dimaksud dengan hukum syar'i? Hukum syar'i adalah khitabullahil muta'alliqu bi af'alil mukallafina iqtidaan au takhyiran au wad'an. Titah Allah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, baik dalam bentuk iqtido, tuntutan melakukan perbuatan wajib atau sunnah, tuntutan meninggalkan perbuatan haram atau makruh, atau takdir, pilihan antara melakukan dan tidak melakukan. Termasuk dari hukum syar'i adalah hukum wad'i, yaitu ketentuan yang ditetapkan. Adapun yang dimaksud dengan khitab Allah atau firman Allah ialah kalamullah yang ada dalam Al-Quran atau hadis-hadis yang berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hukum syar'i ada dua macam. Pertama, hukum taklifi, yaitu ma iqtado tolaba fi'lin minal mukallafi au kaffahu an fi'lin au takhyirahu bainal fi'li wal kaffi anhu. Hukum yang mengandung perintah atau larangan atau pilihan terhadap seorang mukallaf untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat. Hukum taklifi ada 5 macam. Pertama, wajib atau ijab. Secara esensial antara wajib dan ijab sama. Contoh, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 43.
wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Firman Allah ini, kalau dilihat dari sudut Allah menuntut kepada mukallaf, dinamakan ijab. Allah menyuruh kepada mukallaf untuk sholat, zakat. Kemudian kalau dilihat dari mukallafnya, orang yang menerima perintah dinamakan wajib. Wajib itu kalau dilakukan dapat pahala, ditinggal mendapatkan dosa. Selanjutnya, haram atau tahrim. Contoh, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi. Diharamkan bagi kamu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Kalau dilihat dari sudut Allah melarang kepada kita semua untuk memakan bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih atas nama selain Allah, dinamakan tahrim. Sedangkan dilihat dari sudut mukallaf, orang yang diperintah, dinamakan haram. Selanjutnya, sunnah atau nadab. Dalam Al-Isra, Allah berfirman, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatal lak. Dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Dilihat dari perintah Allah kepada kita semua dinamakan nadab. Kemudian kita yang diperintah oleh Allah dinamakan sunnah. Hukum sholat tahajud adalah sunnah bagi kita semua. Tapi bagi Rasulullah tahajud hukumnya wajib. Berikutnya, makruh atau karohah. Seperti larangan jual beli yang dilakukan ketika telah dikumandangkan azan sholat Jumat. Hukumnya makruh bagi kita semua. Kalau dilihat dari perintah Allah, kalau dilihat dari larangan Allah kepada kita namanya karohah. Tapi dari sudut kita sebagai yang menerima larangan dinamakan makruh.
Yang terakhir, mubah atau ibahah. Seperti perintah makan dan minum. Hukumnya mubah bagi kita. Kalau dilihat dari Allah yang menyuruh makan dan minum kepada kita, dinamakan ibahah. Bahwa hukum syar'i ada dua macam. Satu, hukum taklif. Yang kedua, hukum wad'i. Nah, hukum wad'i juga ada 5. Hukum wad'i ini merupakan ketetapan dari hukum taklif. Apa saja yang termasuk hukum wad'i? Sebab, syarat, mani, rukhsah, dan azimah. Anda bisa melihat apa yang dimaksud dengan sebab. Ada sama dengan ada. Tidak ada sama dengan tidak ada. Contoh, sholat zuhur. Menurut hukum taklifi, hukumnya wajib. Sebabnya apa? Kita diwajibkan sholat zuhur. Di antara kalian ada yang tahu sebabnya diwajibkan sholat zuhur? Sebabnya adalah zawalus syamsi, tergelincirnya matahari. Dengan ada zawalus syamsi, maka ada kewajiban sholat zuhur. Kalau belum atau tidak ada zawalus syamsi, maka tidak ada kewajiban sholat zuhur. Seperti saat ini ketika saya melakukan rekaman ini pukul 7. Belum ada zawalus syamsi, maka tidak ada kewajiban sholat zuhur. Berikutnya syarat. Syarat adalah ada, tidak, memastikan ada. Tidak ada, menjadikan tidak ada lagi. Contoh, sholat zuhur syaratnya apa? Di antaranya adalah suci dari hadas kecil dengan berwudu. Kalau tidak ada wudu, kalau tanpa berwudu, maka sholatnya tidak sah. Tidak ada wudu, tidak sah sholatnya. Tetapi, apakah orang yang berwudu
dipastikan untuk sholat? Jawabannya tidak. Tidak semua orang yang berwudu akan mengerjakan sholat. Yang demikian dinamakan syarat. Berikutnya, mani, ada menjadikan tidak ada. Contoh, ini bagi seorang perempuan ya. Ketika ada menjadi tidak ada. Ketika masuk waktu sholat zuhur, kemudian kedatangan tamu bulanan atau haid, apa dampaknya? Tidak wajib menjalankan sholat zuhur, bahkan hukumnya haram. Kedatangan haid menjadikan tidak wajib menjalankan sholat. Itu namanya mani, penghalang untuk mengerjakan kewajiban. Yang terakhir, rukhsah dan azimah. Azimah adalah hukum asal yang bersifat mutlak. Misalnya, sholat zuhur berjumlah 4 rakaat. Demikian pula dengan sholat asar. Tapi ketika seorang dalam perjalanan sejauh 90 km atau lebih, boleh mengqashar, memperpendek sholat baik zuhur maupun asar. Zuhur menjadi 2 rakaat, asar menjadi 2 rakaat. Dan juga boleh digabungkan dalam satu waktu. Zuhur dan asar dalam satu waktu, kemudian diqashar pula. Itu namanya rukhsah. Hukum asalnya berbeda waktu, 4 rakaat, kemudian digabungkan dalam satu waktu. Misalnya jamak takdim dalam sholat zuhur digabungkan dengan sholat asar menjadi 4 rakaat. Dalam kesempatan ini ingin saya sampaikan kepada siswa dan siswi, mohon yang belum mengerjakan tugas PPT menggunakan Office 365 segera mengerjakan bagi yang mampu. Office 365 itu berbeda platform dengan Google Office. Selama ini ada siswa yang mengira bahwa akun Gmail sama dengan akun Office 365. Nah, ini pemahaman yang perlu saya luruskan, bahwa akun Office 365 itu berasal dari Microsoft. Kalau Gmail dari Google. Apa manfaat Office 365?
Manfaatnya adalah Anda bisa menyimpan seluruh file yang ada di HP maupun di laptop ke dalam Office 365 ini dan dapat mengeditnya di mana saja berada, tidak harus menggunakan laptop yang kita miliki, asalkan kita bisa memasukkan akun dari mana saja, pakai alatnya apa saja, baik HP maupun laptop bisa kita edit dan kita bisa melakukan pekerjaan. Berapa daya simpannya? Untuk akun yang di Man2 Cirebon, masing-masing user diberikan daya simpan 5 terabit. 5 TB. Semoga bisa dimanfaatkan untuk kalian dan ini bermanfaat untuk selamanya. Ketika nanti kalian menjadi mahasiswa pun bisa dimanfaatkan. Lagi Mbah Kewat masih menjadi admin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.